Bab 1284, sepertinya pernah melihatnya. Dao tertinggi yang sedang bergegas menuju Sander Ye tiba-tiba mendengar suara gemuruh, dan wajahnya langsung berubah. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat bayangan cacat bergegas di depannya. Bayangan cacat ini seperti gunung yang menghantamnya, dan kekuatannya yang kuat akan menghancurkannya. Merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh lawan, Dao tertinggi menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak berani ceroboh dan berubah dari menyerang menjadi bertahan. Dia menyilangkan lengannya di depan dadanya. Aura Dao yang kuat langsung berpusat di lengannya, membentuk dinding pertahanan aura yang mengerikan. Bang! Dinding pertahanan aura hancur, dan Dao Agung langsung terdorong mundur oleh bayangan cacat. Setelah Dao tertinggi berhenti, dia melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, berdiri seorang pria berjubah hitam. Wajahnya dipenuhi dengan rune kuno, dan dia tampak sangat menakutkan. Melihat lelaki itu, raut wajah Dao Agung tiba-tiba berubah. "Kamu anti Tao?" Haha. Lelaki berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, tawanya bagaikan guntur. "Kamu benar-benar mengenaliku." Melihat lelaki itu mengakuinya, sekilas rasa takut melintas di mata Dao tertinggi. Seorang anti Dao. Di era ini, banyak orang telah melupakan orang ini, tetapi dia tahu bahwa orang ini sudah menjadi pusat kekuatan teratas dari peradaban kosmik tingkat 9 sebelum dia mengambil alih peradaban kosmik tingkat 9. Selain itu juga seorang anti Tao yang pernah menembus seorang diri untuk mencapai peradaban kosmik tingkat ke-10. Terlebih lagi, dia mencapai peradaban kosmik tingkat ke-10 hanya setelah membunuh Dao Agung peradaban kosmik tingkat 9 pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena orang di depannya, dia mungkin tidak dapat mengambil alih peradaban kosmik tingkat 9. Dia tidak menyangka bahwa pria ini masih hidup. Anti Tao singa itu melangkah maju dan ingin bertindak, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan menoleh untuk melihat Sander Ye di samping. Dia menatap Sander Ye, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan muda Yang, pergilah ke kanan, bos sedang menunggumu." Sander Ye melihat ke arah Dao Agung dan Raja Siluman Kuno, dan anti Tao singa tersenyum dan berkata, "Tuan muda Yang, silakan saja. Dao Agung dan ini hanyalah ayam dan anjing. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Lancang. Kapan Dao tertinggi pernah mengalami penghinaan sebegitu besarnya? Dia langsung menjadi murka dan meninju anti Tao singa itu dari tengah udara. Anti Tao singa mengangkat tangannya dan melambaikan, dan Dao tertinggi langsung terdorong mundur ribuan kaki. Setelah berhenti, Dao tertinggi merasa ngeri. "Kamu." Anti Tao singa melirik Dao tertinggi dengan tenang, "Dibandingkan dengan pendahulumu, kamu sedikit tertinggal." Saat dia berkata demikian, dia menatap Sander Ye, dan wajahnya yang awalnya acuh tak acuh tiba-tiba berubah menjadi senyum lebar. "Tuan muda Yang, silakan." Sander Ye tidak ragu-ragu dan segera mengepalkan tangannya. "Terima kasih, senior." Setelah berkata demikian, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang ke kanan dalam sekejap mata. Qiulo Taigu menyipitkan matanya sedikit, melangkah maju dan hendak menghentikannya, tetapi pada saat ini, aura kuat langsung mengunci dirinya. Qiulo Taigu menoleh dan melihat anti Tao singa sedang menatapnya. Qiulo Taigu menatap anti Tao singa di depannya. Tidak ada rasa takut di matanya. Dia tidak takut pada pria di depannya. Dia mengepalkan tangan kanalinya erat-erat, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba jatuh di sampingnya. Cahaya putih menghilang, dan penguasa 9 negara perlahan berjalan keluar. Penguasa 9 negara memandang anti Tao singa dan berkata dengan tenang, "Biarkan mereka pergi." Qiulo Taigu sedikit mengernyit, sedikit bingung,
tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengendurkan tangan kanannya, dan kekuatannya pun menghilang. Wajah Dao tertinggi sangat jelek, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi wajah penguasa 9 negara, dia akhirnya tidak mengatakan apapun, karena dia tahu bahwa 2 orang di depannya tidak akan memperhatikannya sama sekali, dan penguasa 9 negara pasti mengatakan ini instruksi Dao leluhur. Tidak jauh dari sana, Langito muncul di samping Anti Tao Singa. Langito tersenyum pahit, "Kakak keempat, mengapa kamu begitu lambat?" Anti Tao Singa tersenyum dan berkata, "Beberapa hal tertunda." Langito mengangguk. Dia melihat ke arah Dao tertinggi dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Anti Tao Singa melirik Dao tertinggi dan yang lainnya dengan tenang. "Terserah mereka, jika mereka ingin bertarung, bertarunglah, tidak masalah." Penguasa 9 negara dan yang lainnya tidak berniat mengambil tindakan. Melihat bahwa penguasa 9 negara dan yang lainnya tidak berniat mengambil tindakan, Anti Tao Singa juga tidak mengambil tindakan. Dia berbalik dan menghilang di kejauhan bersama Tuan Langito. Setelah keduanya pergi, Dao tertinggi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu membiarkan mereka kembali ke makam langit?" Penguasa 9 negara menoleh ke arah makam itu dan berkata dengan lembut, "Bukankah lebih baik jika kita menangkap mereka semua sekaligus?" Dao tertinggi tertegun, lalu tertawa, "Para anti Tao ini seharusnya sudah punah sejak lama." Penguasa 9 negara memandang ke arah alam makam langit di kejauhan, tetap diam. Tak lama kemudian, Sander Ye menerbangkan pedangnya ke langit berbintang. Jauh di dalam langit, berdiri batu nisan yang menjulang ke langit. Semua batu nisan ini berwarna merah darah dan sangat menyeramkan. Melihat pemandangan di depannya, Sander Ye sedikit bingung. "Tuan Muda Yang." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping Sander Ye. Sander Ye berbalik dan melihat Langito dan Anti Tao Singa datang melalui udara. Melihat mereka berdua datang, Sander Ye bertanya, "Apakah tempat ini aman?" Anti Tao Singa mengangguk, "Aman." Sander Ye mengangguk, dan sesaat kemudian, dia langsung jatuh. Tuan Langito buru-buru menopangnya, tetapi saat ini, Sander Ye sudah pingsan. Melihat pemandangan ini, keduanya sedikit tercengang. Anti Tao Singa berjalan ke sisi Sander Ye dan melihat segel jalan jahat di antara kedua alis Sander Ye. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius, "Segel ini." Langito berkata dengan suara yang dalam, "Itu segel jalan jahat." Jalan jahat. Memikirkan wanita itu, ekspresi Langito menjadi agak serius. Wanita itu memang luar biasa kuat. Setelah melihat segel itu sebentar, Anti Tao Singa menatap Sander Ye lagi, agak terkejut, "Aku tidak menyangka dia telah bertarung melawan segel ini." Kekuatan tekadnya benar-benar mengerikan. Langito mengangguk, ekspresinya agak serius, "Tuan muda yang ini bukanlah orang yang sederhana. Jika bukan karena segel jalan jahat ini, Dao tertinggi tidak akan menjadi lawannya sama sekali." Sander Ye telah melawan segel jalan jahat itu sampai sekarang, dan dia harus mengatakan bahwa tekad ini benar-benar menakutkan. Anti Tao Singa mengangguk sedikit. Dia juga agak terkejut dengan tekad Sander Ye. Dia menatap alis Sander Ye. Setelah beberapa saat, ekspresinya berangsur-angsur menjadi sedikit serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Segel ini sangat kuat. Aku khawatir hanya kakak tertua yang bisa melepaskannya." Langito berkata, "Biarkan dia beristirahat sejenak." Anti Tao Singa tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan buah emas muncul di tangannya. Begitu buah itu muncul, aroma buah segera menyebar. Langito sedikit terkejut, "Kamu masih memiliki buah Dao Yuan ini." Buah Dao Yuan ini bukanlah benda biasa, melainkan benda suci peradaban kosmik tingkat ke-10.
Pohon Daoyuan yang menghasilkan buah Daoyuan ini telah punah, sehingga buah Daoyuan sangatlah berharga. Anti Tao Singa tertawa dan berkata, ini satu-satunya. Sambil berkata demikian, dia langsung menaruh buah Daoyuan itu di perut Sander Ye. Tak lama kemudian, buah itu berubah menjadi sinar cahaya dan masuk ke dalam tubuhnya. Saat buah itu masuk ke dalam tubuhnya, energi spiritual tiba-tiba meluap dari tubuh Sander Ye. Energi spiritual mulai menyebar ke anggota tubuh dan tulang Sander Ye, dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Saat ini, tubuh Sander Ye penuh dengan luka. Pada saat ini, Langito tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah luar alam makam langit, dan berkata dengan suara yang dalam, mereka tidak akan menyerah. Anti Tao Singa mengangguk dan berkata, ayo pergi menemui kakak ketiga. Selagi dia berbicara, dia dan Langito menghilang di kejauhan. Di dalam pagoda kecil. Setelah Chardiotian naik tahta dan menjadi kaisar, dia menjadi sangat sibuk setiap hari, karena sejak awal dia mengambil alih kondisi sudah kacau, dan sekarang sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, sehingga seluruh dinasti makam langit sekarang berada dalam kekacauan besar. Tentu saja, situasi keseluruhan masih baik. Meskipun Kaisar Zongotian terbunuh, fondasi seluruh dinasti makam langit tidak terguncang. Tetapi, karena Chardiotian tidak memiliki pengalaman, banyak masalah terjadi di awal. Di aula utama, Chardiotian sedang meninjau dokumen yang menumpuk seperti gunung di depannya. Pada saat ini, Selirkin tiba-tiba masuk. Chardiotian berhenti menulis dan menatap Selirkin, ibu. Selirkin mengangguk, lalu berjalan ke sisi Chardiotian dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Chardiotian tersenyum pahit, tidak semudah yang kukira. Selirkin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, anak bodoh, menjadi seorang kaisar bukanlah hal yang mudah. Selain itu, ini juga memerlukan metode. Semua pejabat dan departemen memiliki tugasnya sendiri. Kamu hanya perlu menguraikan arahan umum dan menyerahkan sisanya kepada orang-orang di bawah. Tentu saja, kamu harus mempekerjakan orang-orang yang berbudi luhur, bukan yang biasa-biasa saja. Jika tidak peduli seberapa bagus arahan umum itu akan berubah ketika sampai pada orang-orang di bawah. Chardiotian mengangguk, masih banyak yang harus dipelajari. Selirkin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, luangkan waktumu. Chardiotian tiba-tiba mendongak dan berkata lembut, tidak tahu bagaimana keadaan saudara Ye. Sander Ye. Ada kilatan rumit di mata Selirkin. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal dan takut. Jika Chardiotian tidak menghentikannya, dia hampir membuat kesalahan besar. Di balik orang seperti ini, kemungkinan besar ada peradaban kosmik yang melampaui level 10 bagaimanapun. Dunia di dalam pagoda kecil ini benar-benar keterlaluan. Chardiotian tiba-tiba berbisik, kuharap dia selamat. Selirkin menarik kembali pikirannya dan mengangguk sedikit, tetapi tidak mengatakan apapun. Ada kekhawatiran di matanya. Latar belakang Tuan Ye tidak sederhana, tetapi lawannya juga tidak sederhana. Terutama master kuat misterius yang dapat menyegel kultivasi Tuan Ye. Di sisi lain, Sunny Fan duduk di tanah dengan diam. Dia tahu Sander Ye sedang bertarung di luar, tetapi dia tidak tahu bagaimana hasil pertarungannya. Pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, dia baik-baik saja untuk saat ini. Sunny Fan tiba-tiba mendongak, siapa? Sebuah pagoda emas ilusi muncul di depan Sunny Fan. Sunny Fan melihat pagoda itu dan bertanya dengan cepat, apakah dia baik-baik saja? Pagoda kecil berkata, ya, jangan terlalu khawatir, berlatihlah dengan baik di sini. Sunny Fan ragu sejenak, lalu berkata, bolehkah aku keluar dan melihatnya? Pagoda kecil berkata, tentu saja, aku datang untuk meminta bantuanmu.
Sunny Fan sedikit penasaran, bantuan apa? Pagoda kecil berkata, setelah kamu keluar, pegang tangannya. Sunny Fan berkedip, hanya itu. Pagoda kecil berkata, ya. Tentu saja, dia tidak lupa bahwa gadis kecil ini sebelumnya mampu menyembuhkan Sander Ye, dan dia cukup bingung tentang hal ini. Sunny Fan mengangguk, lalu berdiri dan bertanya, bagaimana caranya keluar? Pagoda kecil berkata, aku akan mengajakmu keluar. Sunny Fan tiba-tiba berkata, pagoda kecil. Pagoda kecil bertanya, ada apa? Sunny Fan berjalan ke arah pagoda kecil itu, dia melihat ke arah pagoda kecil itu, lalu berkata, mengapa aku merasa kamu tidak asing? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Setelah terdiam beberapa saat, pagoda kecil berkata, jangan menakutiku. Sunny Fan berkata dengan serius, aku benar-benar merasa kamu agak familiar. Tepat saat pagoda kecil hendak berbicara, Sunny Fan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, antar aku keluar dulu. Pagoda kecil ragu sejenak, lalu berkata, apakah menurutmu aku benar-benar familiar? Sunny Fan menganggukkan kepalanya, yah, rasanya kita pernah bertemu sebelumnya. Tapi, aku tidak ingat pernah bertemu denganmu sebelumnya. Oh, lupakan saja, seharusnya tidak menjadi masalah besar, karena ketika aku memberi makan babi, aku merasa setiap babi sedikit familiar. Pagoda kecil bersambung.